Hello everyone, ketemu lagi kita dalam kelas web programming. Kali ini kita akan bahas tentang HTML formulir. Apa itu formulir? Formulir digunakan untuk menginputkan data oleh pengguna pada website. Tag yang digunakan untuk membuat formulir yaitu tag form. Tag form ini memiliki atribut yaitu action, method, dan name. Action untuk menentukan nama file yang akan memproses data yang dikirim. Method untuk mengatur metode pengiriman data, dan bisa diisi dengan get atau post. Apa itu metode get dan apa itu metode post? Metode get hanya dapat mengirimkan data dalam ukuran kecil, dan data yang dikirim akan ditampilkan pada address bar browser. Post dapat mengirimkan data dalam ukuran besar, dan data tidak ditampilkan pada address bar melainkan pada halaman browser. Tag label digunakan untuk membuat label dari sebuah alat input yang biasanya dituliskan sebelum tag input. Kemudian, tag input. Tag input digunakan untuk membuat alat input dengan berbagai macam tipe. Atributnya diantaranya name untuk memberi nama sebagai identitas data yang akan dikirim, value memberi nilai atau isi data yang akan dikirim, size mengatur lebar alat inputnya, placeholder mengatur tulisan atau teks yang ditampilkan ketika nilainya kosong. Kemudian disabled membuat input tidak dapat diubah nilainya atau tidak dapat diubah isinya. Read only hampir seperti disabled juga, namun masih bisa dirubah nilainya dengan script. Type tipe alat inputnya, nanti ada beberapa macam tipe untuk input type seperti itu. ID memberi identitas data yang akan dikirim. Adapun macam-macam tipe input yang dapat diberikan pada atribut type yaitu text untuk memasukkan teks biasa, hidden untuk menyembunyikan inputannya, password untuk memasukkan password, radio untuk memberi pilihan beberapa nilai yang dapat dipilih dengan cara diklik, checkbox untuk memberi pilihan dengan cara dicentang. Radio itu hanya bisa dipilih satu pilihan, sedangkan checkbox bisa dipilih berbagai macam pilihan sesuai yang disediakan oleh checkboxnya. Submit untuk membuat tombol yang akan mengirim data ketika diklik. Reset untuk membuat tombol yang akan mengosongkan formulir ketika diklik, dan button untuk membuat tombol biasa yang memiliki fungsi lain. Nah, pada HTML5 ada penambahan beberapa tipe input yang nantinya sebenarnya tampilannya tidak jauh berbeda, hampir sama, namun mempunyai fungsi pada saat dimasukkan nilai yang tidak sesuai dengan formatnya, maka akan tampil pesan kesalahan. Contohnya color, warna, time untuk waktu, number untuk khusus angka, range untuk memilih angka pada batas tertentu dengan cara menggeser slider, date untuk tanggal, email untuk email, URL untuk memasukkan URL atau alamat website. Selanjutnya text select. Text select digunakan untuk membuat input beberapa pilihan dalam bentuk drop down. Atributnya sama dengan atribut tag input. Untuk membuat pilihan dalam tag input, tambahkan tag option yang ditulis di dalam text select. Jadi setelah select, maka pilihan yang akan dimunculkan menggunakan option. Kemudian atributnya adalah value. Value itu adalah nilai yang akan dikirimkan. Kemudian text area. Text area digunakan untuk membuat input yang dapat diisi dengan teks, namun dalam jumlah yang banyak dan lebih dari satu baris. Misalnya inputan untuk komentar, berita, pesan, dan lain-lain. Atributnya ada calls dan rows. Calls itu untuk mengatur jumlah huruf yang bisa diinputkan dalam satu baris, sedangkan rows untuk mengatur jumlah baris yang dapat ditampilkan tanpa scroll.